Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita terima pesan Tuhan di minggu ini, judulnya Jangan Meragukan Tuhan. Ya, diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Saya bacakan secara cepat untuk Bapak Ibu semua. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, melalui pesan yang kita terima ya di minggu ini, kemarin Pak Isa sudah jelaskan. Ini jelas menjadi sebuah teguran ya buat kita sebagai orang percaya. Teguran dan sekaligus sebenarnya kan harusnya kita sebagai orang percaya mulai mengintrospeksi diri kita kembali. Ya. Dari diri kita masing-masing, apakah mungkin hari-hari ini tanpa disadari, ya tanpa kita sadari, mungkin kita udah mulai meragukan Tuhan akan apa? Akan keberadaannya, akan kuasanya, akan mujizatnya, akan penyertaannya, pertolongannya, perlindungannya, dan masih banyak lagi. Ya, kita sudah mulai tanpa kita sadari, gitu. Ya. Nah, ini adalah kalau kita dapat pesan dari Tuhan, sebenarnya kan ini menjadi sebuah kesempatan ya buat kita untuk kita mulai periksa lagi nih, wah kondisi hati saya seperti apa, ya. Atau mungkin ketika kita dapat pesan ini, wah ini kesempatan bagi saya, oh saya temukan ada sesuatu nih yang gak beres dalam diri saya. Saya mungkin udah tanpa disadari udah mulai meragukan, ya, akan janji Tuhan, udah mulai meragukan akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Nah, mulai segera lakukan pemberesan, kan ini sebuah kesempatan, ya ketika kita dapat pesan Tuhan. Satu hal yang harus kita percayai, satu hal yang harus kita pegang teguh, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya, ya. Itu adalah pribadi Tuhan. Jadi kita nggak boleh justru meragukan, ya, kita sampai meragukan pribadi Tuhan. Justru itu nggak boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita kembali, ya, kita merenungkan pesan Tuhan ini. Jangan meragukan Tuhan. Ya. Jelas itu seharusnya kan jadi pertanyaan juga buat diri kita masing-masing. Bener nggak? Ya. Oh, saya nggak pernah ya meragukan Tuhan. Saya nggak pernah meragukan akan janji-janjinya. Saya tetap percaya, puji Tuhan. Ya, kalau kita bisa terus menjaga, memelihara hal tersebut. Ya, kita meyakini dengan iman kita, puji Tuhan. Tapi mungkin dalam tanda petik ya, ada yang merasa daripada nanti saya ketahuan, daripada nanti saya dipermalukan, daripada saya nanti diomong-omongin sama orang, lebih baik saya berkata, baik-baik aja kok kondisi hati saya. Saya benar-benar percaya kok sama Tuhan, ya. Saya nggak meragukan Tuhan. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi tanpa disadari dia justru sebenarnya sudah, kondisinya ini sudah nggak baik seperti yang dia katakan. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita sama-sama, ya. Nah, ketika saya renungkan pesan Tuhan ini, sebenarnya inti masalahnya sebenarnya di mana sih? Inti masalahnya bukan pada Tuhannya. Inti masalahnya sebenarnya ada pada diri kita sebagai manusia itu sendiri. Ya. Kalau kita perhatikan apa yang kemarin Pak Ishak sudah jelaskan, paparkan bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mulai keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Ya. Kemudian mereka di dalam perjalanan itu ada begitu banyak terjadi, ya,
perkara-perkara yang yang sampai Tuhan sendiri kan sempat mengatakan di dalam Keluaran ya, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sering kali mungkin memprotes, mengeluh, berontak ya. Nah, apalagi kalau kita baca ya nanti di ayat yang menjadi dasar dari pesan Tuhan ini, kita akan melihat wah, apakah mungkin menjadi sebuah perenungan buat kita bersama-sama. Apakah hari ini kita tuh mungkin punya sikap seperti yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu, ya. Nah, di sini kita tentunya sadar, ya kita sadar. Karena apa? Karena manusia tuh pada umumnya mudah untuk berubah pikiran, ya. Dari yang tadinya mungkin awal-awal kenal Tuhan, rajin, aktif, ikut Tuhan, wah semangat ikut Tuhan, tapi dengan berjalannya waktu, ya, ternyata ditemukan bahwa kok saya nggak pernah mengalami satu perubahan yang signifikan ya. Saya kok masih mengalami hal-hal yang mungkin semakin hari dia merasakan semakin berat bebannya, ya. Masalah mungkin belum selesai, pergumulannya, apa yang dia doakan mungkin belum dijawab dan sebagainya. Dia mulai merasa lelah seiring dengan berjalannya waktu. Ya, mulai mungkin cari-cari alasan, aduh sibuk, aduh nggak punya waktu, ya. Atau mulai kemudian, aduh malas untuk datang doa pagi, aduh malas untuk beribadah, ya. Mulai bosan. Akhirnya lama kelamaan, ya yang sering kali terjadi adalah orang itu mulai menghilang, jauh dari Tuhan. Ya. Nah makanya Tuhan terus, ya kita bersyukur di tempat ini Tuhan terus kasih pesan setiap minggu yang mana itu merupakan arahan, tuntunan, langkah demi langkah, step by step. Ya, supaya kita tidak kehilangan arah, supaya kita tidak kehilangan fokus kepada Tuhan. Nah yang menjadi pesan Tuhan buat kita, kemarin Pak Isa sudah jelaskan, jangan memandang hal-hal yang tidak enak yang mungkin sedang kita hadapi itu sebagai bukti bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Ya, jadi jangan merasa karena kita mungkin hari-hari ini ya atau mungkin saat-saat ini kita lagi ngalami situasi yang tidak mengenakan, kemudian merasa bahwa Tuhan udah nggak lagi peduli, ya nggak lagi peduli pada dirinya. Tuhan udah nggak peduli pada aku, ya. Tuhan udah nggak peduli sama hidupku, ya. Buktinya Tuhan nggak menjawab doaku, ya dan lain sebagainya. Nah kemarin Pak Isa kan sudah jabarkan itu, ya. Dan apalagi ya yang Tuhan ingatkan, ya lewat pesannya ini, Tuhan ingatkan ya, Tuhan lewat pesannya ini tidak mau umat Tuhan itu mengalami pagutan ular, ya seperti yang kita baca tadi. Itu yang menjadi penekanannya lewat pesan Tuhan ini. Di mana ada ular-ular yang memagut kisah bangsa Israel ini akibat apa? Akibat ketidakpercayaan, rasa Tuhan tidak menyertai. Tuhan sudah pasti tidak mau umatnya terkena pagutan akibat merasa Tuhan sudah tidak peduli atau sudah tidak merasakan hal-hal yang signifikan lagi tentang Tuhan. Nah itu yang menjadi penekanannya lewat pesan Tuhan ini. Ya, 2 prinsip yang kemarin Bapak Gembala sampaikan. Yang pertama adalah belajar kembali memandang kepada pribadi Tuhan yang berdaulat. Yang kedua belajar kembali memandang bahwa mujizat Tuhan senantiasa ada di sekitar kita. Ya. Nah bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin tidak sempat hadir atau belum mendengar pesan Tuhan, bisa lihat di YouTube ya atau di aplikasi RDMB. Kemudian coba renungkan ya. Belajar untuk memahami apa sih yang mungkin hari-hari ini sedang terjadi di dalam diri kita sendiri. Karena cuma kita yang tahu, ya diri kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Ya. Nah pagi hari ini apa yang bisa saya sharingkan buat Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan lewat pesan Tuhan ini, ya dari yang diambil dari Bilangan pasal yang ke-21 ini. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita bukan menjadi orang percaya yang suka melawan Tuhan. Ya. Pastikan nih, kalau kita jadi orang percaya, ya, yang sudah ikut Tuhan sekian lama, awal-awal kita semangat iring Tuhan, ikut Tuhan, kemudian di tengah perjalanan mulai ngalami satu kondisi kelelahan dan lain sebagainya,
Sampai akhirnya kita mungkin mulai melupakan Tuhan, mulai merasa biasa-biasa aja. Mari kita pastikan apakah kita ada di pihaknya Tuhan, apakah kita justru ada di dalam pihak yang berdiri sebagai orang yang selalu melawan Tuhan. Ya. Kalau kita menjadi orang yang melawan Tuhan, Bapak Ibu jangan pernah berharap bahwa Bapak Ibu bisa menang lawan Tuhan. Gak akan pernah menang. Yang dialami adalah kekalahan demi kekalahan. Yang dialami adalah capek. Terus muter-muter. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Lewat kisahnya ini kan kita diingatkan untuk belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Belajar kenapa orang-orang ini mulai merasa Tuhan enggak peduli. Bahkan kan itu berulang kali. Kejadiannya itu kan selalu begitu. Selalu merasa, waduh lebih baik di Mesir. Aduh lebih baik ini. Kenapa Tuhan sampai bawa kami ke tempat ini? Apakah Tuhan ingin kami mati di padang gurun ini? Selalu yang ada itu di dalam pikirannya seperti itu. Ya. Nah ini kita harus pastikan. Bilangan 21 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ini yang menariknya adalah melawan Allah dan Musa. Ini jadi perenungan kita sama-sama. Makanya saya katakan tadi, pastikan bahwa kita bukan menjadi orang percaya yang suka melawan Tuhan. Berapa banyak mungkin hari-hari tanpa disadari, ya, merasa kayaknya nggak melawan Tuhan padahal lagi melawan Tuhan. Berontak. Aduh Tuhan perintah itu sulit, nggak mau aku ikuti. Aduh Tuhan yang ini mah susah, ini mah belum bisa aku lakukan. Kita udah lagi melawan. Ya, kita berontak, kita mengeraskan hati. Tapi mari kita belajar sama-sama. Ya. Mengapa kamu dikatakan, ini kan bagaimana orang-orang, sekelompok orang berkata kepada Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Ini pertanyaan ini kalau Bapak Ibu mungkin mundur beberapa pasal, itu sempat terjadi. Ketika ada di Laut Teberau sebelum menyeberang pun, ya, itu sudah seperti bahkan itu di kitab Keluaran. Ya. Bahkan kalau kita mungkin melihat di dalam bilangan, ya, di dalam kitab bilangan ini beberapa pasal sebelumnya ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk siapkan 12 pengintai, ya 12 orang untuk masuk melihat mengintai tanah perjanjian. Ya mereka berkata apa? Ya, wah kami itu betul, tanah yang dijanjikan itu luar biasa, ya dan lain sebagainya. Dan kita tahu kisah ini. Tapi kita nggak mungkin masuk, kita ini seperti belalang. Ya. Saya sempat kadang-kadang tertawa sendiri gitu ya. Kan kita suka melihat ya, mungkin film-film yang dibuat, ya mungkin orang kepikir seperti itu. Bagaimana belalang itu kan kalau mereka menyerang menjadi seperti hama ya. Justru belalang itu ditakuti oleh orang-orang, ya mungkin petani dan sebagainya. Kenapa? Karena belalang menyerang hasil pertanian mereka. Nah harusnya kan mungkin sebagai umat Tuhan jangan menganggap diri kita tuh kecil. Justru ketika kita bersama bersepakat, ya kita bersehati, kita bisa mengalahkan musuh. Ya mungkin seperti belalang itu, ya berombong-rombong seperti. Kadang-kadang saya suka terasa seperti itu. Bagaimana ya kalau pikiran kita mungkin seperti itu terbalik gitu. Jadi jangan menganggap diri kita kecil, tapi justru ketika kita bersepakat, ketika kita bersehati, ya, justru kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Apalagi kita disertai oleh Tuhan. Ya. Nah, ini kalau kita renungkan ya di ayat yang kelima ini kan ini kemudian begini, sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, ibaratnya bukan cuma bosan aja, ya. Enak gitu rasanya ngelihat, aduh makanannya ini lagi, ya setiap hari seperti itu, aduh rasanya enak banget gitu ya. Mungkin seperti itulah yang ada di dalam hati mereka. Ya. Jadi kita bisa melihat, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mundur ya beberapa pasal, kalau Bapak Ibu lihat aja di pasal yang ke-14. Ini kan bagaimana perkataan mereka kan seperti itu. Di ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, ya
Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ya, dan seterusnya. Itulah keluhan-keluhan yang seringkali terjadi atau keluar dari mulut orang Israel. Ya, sekelompok orang-orang ini. Nah, ini adalah orang-orang yang kalau kita lihat ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 menjadi sebuah perbandingan ya. Di situ dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi kalau orang yang suka melawan Tuhan, mari kita renungkan, apakah saya selama ini mungkin sudah sering mencobai Tuhan ya? Itu menjadi perenungan buat kita ya. Mari kita belajar. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, itu kan judul perikomnya Israel sebagai suatu peringatan. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita belajar. Ya, lewat kisah apa yang pernah dialami dulu oleh bangsa Israel. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi. Nah, makanya mungkin ketika Tuhan berikan pesan ini, ya berarti kita harus belajar nih sesuatu. Ada banyak pelajaran ya yang bisa kita dapatkan lewat peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel mengalami hal-hal tersebut. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, gimana sikap supaya kita sikap seharusnya nih yang kita lakukan supaya kita senantiasa mengalami pribadi Tuhan yang luar biasa ini. Ya, dan di dalam hati kita, di dalam diri kita, kehidupan kita, pikiran kita, nggak pernah muncul yang namanya meragukan Tuhan. Ya, tentu sikap yang harus kita lakukan adalah ya belajar untuk tidak mengulangi kesalahan. Ini kan kalau kita belajar mungkin, oh kenapa ya bangsa Israel seperti ini? Karena mereka selalu mengulang, bersungut-sungut diulang lagi, mengeluh, ya dan lain sebagainya, diulang lagi. Nah kita orang-orang yang percaya di masa sekarang, ya harus belajar. Oh jangan dong, ya kita mengulangi kesalahan yang nggak perlu kita lakukan. Tapi mari kita belajar mulai memperbaiki diri kita, ya. Jadi kita mulai bisa membedakan, oh ini apakah ini perlu ya untuk saya terus lakukan seperti ini? Oh rasanya ini udah nggak benar nih. Kenapa? Karena kita terus belajar akan firman Tuhan. Kita terus menggali firman Tuhan, kita terus ditanam kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hati. Itulah yang harusnya mengubah cara pandang, cara pikir kita ya kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi ragu akan Tuhan, nggak perlu lagi menjadi tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Justru yang harus kita lakukan bahwa selama-lamanya kita harus tetap percaya. Ya, apapun keadaan kondisinya, sekalipun itu mungkin buruk ya buat kita. Ya. Kita harus belajar ya bahwa Tuhan tetap peduli pada setiap kita anak-anaknya. Nah yang pertama. Nah yang kedua, pastikan bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita selalu menjadi prioritas yang utama. Itu yang harus kita sama-sama renungkan lagi hari-hari ini. Selama ini apakah ketika kita pertama kali kenal Tuhan, iring Tuhan, kan kalau orang pertama-tama kenal Tuhan, ya, wah menggebu-gebu, cinta mula-mulanya itu luar biasa. Ya, ini juga menjadi perenungan buat saya pribadi. Ya, karena saya dulu waktu kenal Tuhan, Tuhan jadi juru selamat, menggebu-gebu cari Tuhan. Tapi dalam perjalanan menggebu-gebunya itu, apakah mungkin kita mengalami perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi dalam diri kita, atau kita mulai merasakan, aduh rasanya mulai biasa-biasa aja ya, nggak punya gregetnya lagi sama Tuhan, ya, ataukah kita tetap punya satu kegairahan datang sama Tuhan? Justru kalau lewat apa yang Bapak Gembala sering sampaikan, justru kalau kita ada di hadirat Tuhan, dekat sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, yang harusnya terjadi adalah kegairahan itu terus menyala-nyala, enggak pernah turun. Nah ini menjadi perenungan buat kita semua. Ya,
Apakah kita masih fokus nggak sama Tuhan? Atau mungkin fokus kita udah mulai teralihkan nih. Aduh, jangan-jangan karena masalah mungkin 3 tahun lalu pandemi kita mulai teralihkan. Ya. Tetapi kan kemarin kita belajar bagaimana Tuhan mengajar umatnya lewat mungkin sebuah masalah, lewat berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Bilangan pasal yang ke-21 dan ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Nah inilah yang mungkin menjadi kebiasaan. Ya. Kebiasaan mungkin bangsa Israel pada waktu itu dan mungkin menjadi kebiasaan orang-orang percaya ya di masa-masa sekarang ini. Kalau udah melakukan pelanggaran, udah melakukan berbagai hal, ya terperosok, ya ada dalam dosa atau mungkin lagi ada dalam masa baru datang cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Begitu udah dipulihkan, mulai jauh lagi dari Tuhan. Nanti begitu muncul lagi masalah, datang lagi. Nah kita tuh jangan jadi orang percaya yang masih kanak-kanak seperti itu. Ya, tapi harus ketika ada masalah, nggak ada masalah, harus terus dekat, melekat sama Tuhan. Itu yang harus kita terus bangkitkan di dalam roh kita. Ya, nggak gampang memang. Ya, karena apa? Karena saya katakan tadi, manusia itu pada umumnya seringkali berubah pikiran. Sama seperti kalau kita misalnya lagi, awal-awal dulu mungkin punya pacar. Wah, kenal ini nih, yang dikejar-kejar rasanya, waduh udah, terusnya begitu ini langsung klop, langsung cocok, langsung sepakat. Ya, waduh, 1 jam aja nggak ada orangnya, rindu banget gitu, ya. Cari terus, telepon terus, ya. Apalagi sekarang kan bisa WA, bisa video call dan lain sebagainya. Zaman dulu, ya, waduh rasanya jauh gimana nih? Kan kerinduan itu terus ya ada begitu luar biasa. Ya. Nah, sampai akhirnya mungkin berjalannya waktu, menikah, punya anak, ya, kemudian terus anak bertambah besar dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, apakah perasaan rindu kita terhadap pasangan kita itu masih sama seperti semula apa enggak? Nah itu menjadi pertanyaan juga buat saya secara pribadi. Saya seperti itu enggak ya? Aduh jangan-jangan mungkin udah berubah ya terhadap pasangan saya. Begitu juga mungkin waktu kita sama Tuhan. Ya. Seringkali kan mungkin tanpa disadari, ya inilah yang terjadi. Rasanya kalau udah berumah tangga sama istri, lama-lama jadi biasa ya. Lama-lama kok rasanya hambar. Lama-lama, aduh bosen ya. Lihat dia terus setiap hari. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Itu sifat manusia loh. Ya. Nah, bagaimana dengan diri kita kepada Tuhan? Orang yang benar-benar ada aja, kadang-kadang bisa seperti itu. Apalagi pribadi Tuhan yang gak kelihatan. Ya. Apakah kita masih punya rasa cinta kita mula-mula sama Tuhan apa enggak? Ya. Yang tetap sama loh. Tetap sama, enggak pernah turun. Ya. Tapi justru malah makin meningkat. Ya. Yuk menjadi perenungan buat kita semua ya. Mungkin pertama ikut Tuhan, wah ngalami hal-hal yang spektakuler nih. Wah hal-hal yang dahsyat, ngalami mujizat. Waktu doa, wah dijawab Tuhan. Ya. Semangat ikut Tuhan. Terus waktu udah mulai, aduh masalah muncul, aduh nggak terpecahkan, aduh gagal dalam hal tertentu, aduh jatuh, ya, aduh kembali lagi mungkin ke hal-hal yang nggak berkenan dan lain sebagainya. Nah, otomatis itu mulai sedikit demi sedikit mulai mengurangi, ya, mulai mengurangi dan bahkan mulai mendowngrade standar yang tadinya mungkin kita tetapkan waktu awal iring Tuhan. Standar tersebut kita downgrade sendiri karena sikap kitanya sendiri. Aduh ternyata ikut Tuhan susah ya. Udahlah mendingan gak usah terlalu serius lah. Pokoknya kita baik-baik aja. Ya. Ya. Ini
Ini yang menjadi perenungan buat kita semua. Ya. Kemarin kita belajar, bangsa Israel waktu keluar dari perbudakan berjalan di padang gurun, sampai bagaimana mereka diproses oleh Tuhan selama 40 tahun, sampai masuk ke tanah perjanjian. Ya. Itu kan sebetulnya kalau Bapak Ibu baca, ya, lebih lagi memahami, mulai menggali. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-78, ya, baca di rumah. Itu judulnya pelajaran dari sejarah. Aduh, Pak, saya nggak senang sejarah. Coba belajar. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak peduli dengan sejarah, justru itu akan membuat kita ragu akan Tuhan. Tapi kalau kita melihat mungkin sejarah bagaimana bangsa Israel dibebaskan, kemudian penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang luar biasa yang nggak pernah terjadi. Ya. Di masa lalu, ya, terjadi sekarang, ketika melihat tiang awan, tiang api, yang kemarin Bapak Gembala sudah dijelaskan. Mungkin kekaguman kita akan Tuhan berbeda. Ya. Oh, sekarang kita cuma melihatnya mujizat, diberkati, ya, pemulihan, dan sebagainya. Nggak salah memang. Tetapi apakah rasa kagum kita akan Tuhan itu selalu menjadi yang utama? Rasa hormat kita akan Tuhan itu selalu menjadi sesuatu yang benar-benar kita lakukan dengan segenap hati kita. Firman Tuhan kan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi dan pikiranmu. Itu kan merupakan satu hal yang Tuhan perintahkan, hukum yang utama dan terutama. Ya. Nah, mungkin menjadi pertanyaan buat kita semua hari-hari ini. Apakah saya masih enggak ya menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam diri saya, di dalam hidup saya, di dalam pengejaran saya akan pribadinya? Atau jangan-jangan nih mulai motivasinya udah melenceng nih. Minggu lalu kan kita diingatkan pesan Tuhan ketika kita mencoba mencurangi Tuhan. Ya. Artinya di situ kita harus terus introspeksi diri kita. Ya, cek lagi diri kita. Ya. Periksa satu-satu, aduh kondisi rohani saya ini seperti apa nih. Jangan merasa rasanya menutupi diri, ya, atau menyembunyikan. Tapi mari kita berkata dengan jujur. Kalau mungkin hari-hari ini kita udah mulai nih, saya mencurangi Tuhan, saya mulai meragukan Tuhan, saya mulai mungkin menghalangi berkat Tuhan yang seharusnya saya terima. Itu kan pesan-pesan Tuhan yang terus sama saya udah mulai gak mengucap syukur sama Tuhan. Itu kan hal-hal yang sebetulnya kan mudah untuk dilakukan. Kalau kita lihat di Mazmur pasal yang ke-78, itu ada banyak ayat-ayat ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Saya ambil di ayat yang ke-35 sampai 37-nya aja. Mazmur pasal yang 78 ayat ke-35, di sini kita kan, mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka. Jadi ketika mereka mungkin lagi ada masalah, mereka teringat. Ya kalau Bapak Ibu bacakan di Bilangan pasal yang ke-21, dari 1 sampai itu bagaimana Tuhan melakukan penghalauan. Ya ketika orang-orang ini berperang, ya orang-orang Israel berperang. Dan mereka mengalami, mereka bernasar malah. Mereka berjanji sama Tuhan. Ya, tapi kemudian janji itu segera dilupakan. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Ke-36. Tetapi, nah di sini, tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Kemudian 37. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Nah ini yang kadang-kadang orang, ya kita sebagai manusia seringkali seperti itu. Kita harus jujur, Tuhan saya gak mampu, tapi biarlah Tuhan yang memampukan. Itu kan solusinya kita datang sama Tuhan, perbaiki diri kita, kekurangan kita, kesalahan kita, ya. Mulai kita mau, Tuhan saya mau berubah, terus berubah.
Tapi nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Saya perlu kekuatan Tuhan. Saya perlu pertolongan Tuhan. Ya. Ini kan kalau di ayat yang ke-36 tadi kan ini sama aja dengan orang meragukan Tuhan kok, memperdaya dia. Tuhan bisa diperdaya, Tuhan nggak bisa diperdaya. Tuhan nggak bisa dibohongi. Tuhan tahu. Ya. Apalagi kita yang hari-hari ini, kita hidup di zaman bukan seperti zamannya Musa. Dimana kalau ada masalah apa, harus datang dulu sama Musa, laporan dulu dan sebagainya. Ya biarlah Musa, engkau yang memohon sama Tuhan. Kita udah bersalah, kita udah berdosa. Ya. Tapi hari-hari ini kita itu adalah orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia. Di mana Tuhan membuka pintu lebar-lebar supaya umatnya datang sama dia. Tapi masih berapa banyak orang benar-benar mau datang cari Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya. Kadang-kadang kita masih malas cari Tuhan. Kadang-kadang kita masih menggunakan kekuatan sendiri. Pengalaman-pengalaman masa lalu. Wah, rasanya hebat dan sebagainya. Masih menggunakan mungkin keegoisan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya sehingga yang terjadi adalah apa? Ya, lama-kelamaan capek sendiri akhirnya ragu akan Tuhan. Ya kenapa? Karena kita nggak pernah menjalin satu hubungan dengan Tuhan. Nggak pernah mau mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Nggak mau pernah memahami isi hati Tuhan. Maunya Tuhan yang harus tahu isi hati kita. Ya. Kita nggak mau lagi untuk sungguh-sungguh setia atau mentaati hukum-hukumnya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan. Ya. Jadi ini mari, ya. Jadi mau nggak mau, solusinya adalah mari kita terus datang mendekat, ya. Datang mendekat sama Tuhan. Karena pintu terbuka lebar, tangan Tuhan selalu terbuka. Ya, di saat kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Ya, itu adalah firman Tuhan. Jadi itu kan sebuah kesempatan bagi kita, ya, untuk bisa mengalami pribadi Tuhan, untuk kita bisa mengenal lebih lagi. Ya. Sehingga kita tidak meragukan lagi kehadiran Tuhan. Di mana ya Tuhan? Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tuhan begitu dekat dengan kita. Ya. Kita nggak lagi meragukan kuasa Tuhan. Bener nggak ya? Saya bisa sembuh. Bener nggak ya? Saya bisa ngalami mujizat dan enggak ada lagi keraguan-raguan hal tersebut. Karena apa? Karena kita udah mulai kenal dengan pribadi Tuhan. Kalau kita kan mungkin cuma sekedar kenal. Enggak, tapi tidak tahu ya mungkin hubungannya sampai sejauh mana, kan kita cuma sekedar. Tapi kalau kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan, sama dengan kalau kita misalnya benar-benar kenal sekarang misalnya hari-hari dengan pribadi yang namanya Presiden Jokowi. Oh kita mulai tahu isi hati dia tuh kenapa dia misalnya begini. Ya. Nah sama kita juga waktu kita datang sama Tuhan tuh seperti itu. Nggak bisa cuma sekali-kali aja ketemu sama Tuhan, sekali-kali aja bangun hubungan sama Tuhan, enggak. Setiap hari, ya, sebanyak-banyaknya waktu yang bisa kita luangkan buat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Dan saya katakan tadi, tumbuhkan rasa kagum. Rasa kagum dan hormat akan Tuhan itu harus selalu terus ya kita tumbuhkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Lewat apa yang Tuhan mungkin sudah lakukan, berbagai hal. Bukan cuma perkara-perkara yang mungkin dianggap ini sih nggak seberapa, tapi bagaimana kita kemana dengan belajar bersyukur. Ya, jadi bukan cuma bersyukur aja, tapi timbulkan rasa kagum akan Tuhan. Wow Tuhan, aku kagum, aku bisa melewati hari sepanjang hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Aku kagum karena Tuhan mungkin sudah baik, sekalipun masalah aku belum selesai. Sekalipun aku masih punya pergumulan, tapi aku masih diberi kekuatan, aku masih diberi makanan, aku masih bisa bernafas, ya, aku masih bisa melangkah, ya, aku masih bisa kekuatan dalam tubuhku diberi kesehatan. Nah kita kan harus mengucap syukur dan kagum karena itu adalah anugerah Tuhan. Saya juga belajar, ya mungkin selama ini saya juga mungkin oh iya ya Tuhan saya sudah melupakan hal-hal tersebut, hal-hal yang mungkin sederhana. Tapi tidak kita lakukan, tapi mulai kita tumbuhkan. Sehingga waktu kita kagum, kita mulai hormat. Wow Tuhan, aku hormat akan Engkau, aku takut akan Tuhan. Sehingga waktu kita datang beribadah sama Tuhan tuh benar-benar hati kita tuh udah siap.
Walaupun pergumulan masih banyak, tapi kita udah berbeda. Ya, kita nggak lagi sama dengan orang-orang yang mungkin nggak terlalu mengenal Tuhan. Waktu bergumulan, aduh pusing dan sebagainya. Yang nggak bisa menyembah Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang bisa membawa pengaruh buat orang-orang di sekitar yang kita tinggal. Ya, dimana kita bisa membawa dampak buat orang-orang sekitar kita. Nah demikianlah ya renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.